Anyway, I'm thinking about putting the house on the market. Sepan, would you stop it? Hai guys, kembali lagi di channel Singkat. By the way, apa kabarnya nih guys? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sekaligus membahas film yang berjudul They Live in the Grey 2022. Menceritakan tentang seseorang yang bisa melihat apa yang tidak bisa terlihat. Karena hal itu, dia mengalami depresi berat, sehingga menyebabkan dia kehilangan suami dan anaknya. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja kenakan headset kalian, jauhi keramaian, atur posisi rebahan terbaik kalian, dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berfokus pada seorang wanita yang bernama Claire. Ini parasnya. Terlihat dia sedang gantung diri, namun sialnya saat mendekati ajal, tali tersebut malah putus. Keesokan harinya, suami Claire yaitu Petrus membawa sebuah kue ulang tahun. Namun itu bukanlah ulang tahunnya Claire, melainkan anak mereka yang sudah meninggal, yang bernama Lucas. Claire berprofesi sebagai petugas LPA atau layanan perlindungan anak. Sang manajer yang kita sebut saja sebagai Mr. Black meminta dia menangani kasus seorang anak yang diduga mendapat kekerasan dari orang tuanya. Sepulangnya dari kantor, Claire datang ke kuburan anaknya untuk mengucapkan happy birthday. Kemudian dia kembali ke rumahnya. Terlihat dia hanya tinggal sendiri di rumah tersebut. Semenjak kepergian anaknya, hubungan Claire dan suaminya menjadi tidak harmonis, dan mereka pun tidak tinggal serumah. Dia pun mandi, dan terlihat di badannya terdapat luka seperti bekas pukulan dan cakaran. Saat sedang makan, tiba-tiba kaget. Tenang, Anda tidak sendiri. Itu adalah sejenis makhluk astral yang tidak bisa dilihat manusia pada umumnya. Namun Claire ini memiliki spesialisasi khusus, di mana dia bisa melihat para makhluk gaib tersebut, atau yang biasa kita sebut dengan indera ke-12. Claire yang ketakutan berlari dan masuk ke kamarnya. Dia juga meminum obat antidepresan. Keesokan harinya, Claire datang ke rumah kliennya. Mereka adalah Lang dan Audrey. Ini sosoknya. Mereka adalah orang tua dari anak yang diduga mendapat kekerasan dari orang tuanya, yaitu Sophie. Claire pun menginterogasi mereka. Kemudian terlihat luka memar di wajah anaknya. Audrey berkata bahwa anaknya jatuh dari skateboard. Kemudian Claire berbicara berdua dengan anak tersebut. Dia bertanya kembali mengenai luka memar di pipinya. Karena berdasar data yang didapat Claire, luka memar itu sudah ada dari seminggu yang lalu. Namun Sophie menjawab bahwa memang benar, dia jatuh dari skateboard. Dengan pendekatan sederhana, Claire menggali informasi dari anak tersebut, di mana dia memainkan permainan kata-kata. Dia mengucapkan 3 kata, dan Sophie harus menebak di antara 3 kata tersebut mana yang tidak benar. Saat giliran Sophie, tiba-tiba ternyata ada sesosok hantu di rumah tersebut, di mana menurut pengakuan Lang, dia sudah ada di rumah tersebut semenjak mereka tinggal di sana. Claire pun berkesimpulan bahwa luka memar di wajah Sophie disebabkan oleh hantu itu. Keesokan harinya, Claire menemui Mr. Black dan berkata bahwa dia tidak sanggup menangani kasus Sophie lagi. Kemudian suaminya menelponnya dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Namun Claire menolaknya dengan alasan lembur. Padahal sih enggak.
Claire sangat terpukul karena kehilangan anaknya. Dia selalu dihantui bayangan anaknya. Suatu malam saat Claire membuang sampah, dia mendengar suara seseorang memanggilnya. Got something to eat? Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Karena takut, Claire pun kembali ke rumah. Tapi tiba-tiba, I told you I wanted something to eat! makhluk tersebut memukul Claire. Ternyata, itulah penyebab badannya penuh dengan luka memar. Saat Claire di kantornya, kepala sekolah Shopee menelponnya dan memintanya untuk hadir di sekolah sebagai petugas dari LPA. Claire pun berubah pikiran. Dia lantas meminta kembali berkas kasus Shopee. Can I get the Lang case back? Karena pernyataan Audrey yang mengatakan luka memar di pipi anaknya disebabkan jatuh dari skateboard dinilai tidak logis. Karena sampai sekarang luka memar itu belum hilang. Kepala sekolah juga merekomendasikan agar Shopee dibawa ke psikiater. Claire pun hanya bisa diam, walaupun dia tahu tuduhan kepala sekolah itu tidak benar. Tapi tidak mungkin dia berkata terus terang, karena pasti kepala sekolah tidak akan percaya dengan pernyataannya. We only want to create a healthy environment for your child. Saat Shopee sedang di kamarnya, tiba-tiba hantu itu datang dan mengurungnya di lemari. Barang-barang di kamar itu pun mulai berterbangan. Dengan dipersenjatai sebuah pulpen, ibunya pun berusaha melindungi anaknya dari hantu itu. Singkat waktu, Claire dan Shopee pun bertemu. Mereka pun mengobrol, hingga Shopee mengungkap fakta bahwa sebenarnya keluarganya tidak harmonis, di mana saat ibunya melahirkan Shopee, sang ayah malah lagi enak-enak bersama wanita lain. Kejadian itu meninggalkan trauma pada Audrey dan dia kehilangan perasaannya pada suaminya. Claire juga bercerita bahwa sampai sekarang dia juga mempunyai trauma semenjak kehilangan anaknya. Dia merasa sangat sedih dan tidak mau orang lain mengganggunya, termasuk juga suaminya. Dia pun memutuskan untuk tidak tinggal lagi bersama suaminya dan memilih menyendiri. Setelahnya, Claire kembali ke kantornya. Mr. Black meminta agar Claire menutup kasus keluarga Shopee karena sudah terlalu lama semenjak kasus itu ditangani Claire, namun tidak kunjung selesai. Claire pun memohon pada Mr. Black agar diberikan waktu beberapa hari lagi, mengingat kasus yang ditanganinya bukanlah kekerasan orang tua pada anaknya, melainkan makhluk gaib pada anak. Scene berpindah ke rumah keluarga Lang. Mereka terlihat makan bersama, namun tanpa berbicara sedikit pun. Are we always going to eat without talking? Lang mencoba mencairkan suasana dan berbicara dengan istri dan anaknya. How about you, young lady? How was school? Shopee pun bosan melihat orang tuanya yang tidak pernah akur, sehingga saat ayah dan ibunya sedang mengobrol, dia melakukan ini. Anyway, I'm thinking about putting the house on the market. Ibunya pun marah, tapi tiba-tiba Anyway, I'm thinking about putting the house on the market. That button, would you stop it? setelah insiden itu, Audrey menelpon Claire. Dia berkata bahwa dia sudah tidak tahan lagi dengan perilaku hantu di rumah itu yang semakin ganas. Dia memohon agar Claire berkomunikasi dengan hantu itu dan memintanya secara baik-baik untuk pergi dari rumah mereka. Claire yang belum merasakan keganasan hantu itu pun memberanikan diri dan mencoba berkomunikasi dengannya. I'll try. Saat sedang di dalam mobilnya, Claire dihampiri seorang polwan yang bertanya surat-surat kendaraannya. Is your license and registration? Tapi ternyata What day is today? Did you tell this to me? What day is today? sepertinya itu adalah arwah penasaran yang bahkan dirinya sendiri tidak sadar bahwa dia sudah mati.
Di malam harinya, tiba-tiba Claire terbangun dan melihat Lucas di depannya. Lucas. Claire terlihat sangat rindu pada anaknya, namun juga dia terlihat sangat takut padanya. I miss you so much. If you don't, you'll sink. Singkat waktu, Claire akhirnya mau makan berdua dengan suaminya, namun sifatnya tetap saja dingin. Hingga Petrus berkata bahwa dia selalu mencoba memulai hubungan mereka lagi. Namun Claire seperti tidak bisa membuka hatinya. Claire pun pergi meninggalkannya. Sikap Claire itu membuat Petrus marah karena dia selalu menghindar saat sedang mengobrol. Okay, you're not just walking away again. Anything. Don't you have anything to say to me? Anything! I can't live in this gray with you! I killed our son, Peter. Please stay there just a little longer. Di sini diketahui bahwa Claire sangat merasa bersalah atas kematian putranya, hingga dia menganggap dirinya lah yang salah atas kematian anak mereka. Singkat waktu, Claire datang ke rumah Lang untuk berkomunikasi dengan hantu di rumah tersebut. Dia pun memulainya dengan mengumpulkan cakra sanin agar bisa merasakan keberadaan makhluk tersebut. Merasa hantu itu ada di lantai atas, dia pun naik dan melihat di salah satu ruangan. Makhluk itu menunjukkan bekas sayatan di tangannya, yang sepertinya dia mati karena bunuh diri. Claire pun meminta agar dia meninggalkan rumah tersebut dan jangan mengganggu Sophie lagi. Tapi tiba-tiba, You have to leave. karena aksi nekatnya, dia pun harus dilarikan ke rumah sakit. Terlihat Petrus yang juga ada di sana menemani Claire. Seorang nenek di sebelahnya menyapa Claire. Nenek tersebut memberitahu bahwa Petrus adalah suami yang baik, karena semalaman dia hanya duduk sambil ngeliatin Claire. Nenek itu memberi nasihat bahwa terkadang kita harus belajar menerima seseorang yang benar-benar peduli pada kita. Bukanlah beban kita yang membuat hidup itu sulit, tetapi menolak orang lain yang ingin membantu kita memikulnya. Claire pun mulai memikirkan kata-kata nenek tersebut, hingga dia merasa kebelet pipis. Dia pun pergi ke toilet, tapi tiba-tiba, Claire bersembunyi di sebuah ruangan. Namun lagi-lagi di ruangan tersebut ada sosok wanita yang menangis. Claire berlari kembali ke kamarnya, tapi betapa kagetnya dia melihat nenek di sebelahnya sudah bisa berdiri, dan ternyata dia sudah meninggal. Nenek itu tetap berada di sana karena dia menunggu anaknya menjemput dia, namun anaknya tak kunjung datang. My son was supposed to pick me up. Claire pun berkata bahwa sebenarnya dia punya pilihan untuk tidak menunggu anaknya dan pergi dari sana dengan bebas. Nenek itu pun tersenyum dan kemudian pergi. Singkat waktu, Claire pun keluar dari rumah sakit. Claire bertemu dengan Audrey. Audrey bercerita, suatu waktu dia pernah mencoba pergi dari rumahnya karena sudah tidak tahan lagi dengan suaminya yang sering selingkuh. Walaupun begitu, Lang sangat menyayangi anaknya. Itulah alasan mengapa dia tetap pulang ke rumah, meskipun hubungannya dengan Audrey sudah di ujung tanduk. Di sini Claire akhirnya bercerita tentang bagaimana kematian putranya. Waktu itu dia sering melihat penampakan seperti biasanya.
Kemudian dia meminum obat antidepresannya. Namun dia meminumnya melebihi dosis sehingga dia pingsan. Padahal seharusnya dia menjemput Lucas di sekolahnya. Karena Claire yang tak kunjung datang, Lucas pun memutuskan untuk pulang berjalan kaki. Namun selama 3 hari Lucas tidak sampai ke rumah dan tidak ada kabar sama sekali. Kemudian polisi menemukannya di sebuah lapangan, tapi dia sudah tewas akibat tabrak lari. Dan sampai saat ini Claire tidak pernah menemukan pelakunya. Semenjak saat itu Claire terus dihantui bayangan Lucas. Itulah alasan mengapa Claire merasa bahwa dialah yang membunuh putranya. You learn to live in its shadow. Keesokan harinya, Mr. Black memanggil Claire. Dan tanpa sepengetahuannya, Mr. Black mencabut izin Claire sebagai LPA-nya Sophie. Karena kepala sekolah terus-menerus menelpon Mr. Black. Dan kasus ini sudah terlalu lama ditangani Claire, namun tidak kunjung selesai. Pihak sekolah khawatir kekerasan kepada Sophie terus berlanjut. Jadi mereka langsung menuntut orang tua Claire ke pengadilan. Tidak hanya itu, Mr. Black juga memecat Claire. I'm letting you go. Sepulangnya dari kantor, dia datang ke lapangan tempat dia menemukan jasad anaknya. Dia melihat Lucas masih ada di sana menjadi arwah gentayangan. Namun sekarang Claire sudah tidak takut lagi pada anaknya, dan akhirnya dia bisa mengikhlaskan kepergian anaknya. Lucas pun akhirnya bisa pergi dengan bebas dan tidak menjadi arwah gentayangan lagi. Where have you been, Mommy? I'm here. Maybe it's time we stop being scared. Bring back my... Di rumahnya, dia juga membuang semua obat antidepresan miliknya. Karena sekarang dia sudah mulai menerima kelebihannya yang bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian Claire menelpon Petrus yang sedang bertugas. Claire meminta maaf atas sifat dinginnya kepada Petrus selama ini. Akhirnya dia sadar hanya Petrus yang selalu setia menemaninya selama ini dan tidak pernah pergi meninggalkannya dalam keadaan apapun. Claire berkata bahwa dia ingin bercerita tentang semuanya dan dia ingin memulai kembali hubungannya dengan Petrus. Kemudian seseorang mengetuk pintu rumahnya. Awalnya Claire mengira itu adalah Petrus, namun saat dia membuka pintu tidak ada orang di luar. Tapi tiba-tiba hantu itu memperlihatkan kejadian yang dialaminya, di mana anaknya disiksa oleh suaminya sendiri. Kemudian dia membunuh suaminya, tapi semuanya sudah terlambat karena anaknya sudah tewas. Kemudian memperlihatkan kejadian yang sebenarnya terjadi pada Sophie. Oh, jadi gitu. Sebenarnya bukan dia yang nyakitin Sophie, melainkan ibunya sendiri. Malah dialah yang selalu menolong Sophie dari ibunya. Itulah sebabnya ibunya meminta pada Claire untuk mengusir hantu itu dari rumahnya, karena hantu itu selalu mencegah Audrey menyakiti anaknya. Dengan terburu-buru, Claire langsung OTW ke rumah Sophie. Setibanya di sana, hantu tersebut langsung menuntunnya ke TKP. Di sana terlihat sedang terjadi pertengkaran antara mereka. Claire dan Lang mencoba menenangkan Audrey, yang sepertinya mentalnya sudah terganggu. Audrey berniat balas dendam pada suaminya dengan cara membunuh anak mereka, dan setelahnya dia akan membunuh dirinya sendiri agar suaminya menderita, seperti yang dirasakan Audrey saat suaminya selingkuh dengan wanita lain. Do you know why Sophie's bruises never go away? Do you know how much it takes for a mother to... You took away the one thing in this world that I wanted most. Oh, no, God, no. Mommy, I swear. Tembakan itu mengenai wajah suaminya. Lang pun koit seketika. Setelah memeriksa keadaan Sophie, Claire pun menelpon polisi, yang secara tidak sengaja Petrus sedang berada di dekat lokasi tersebut.
Saat melihat ke bawah tangga, Audrey sudah tidak berada di sana. Perlahan tapi pasti mereka pun keluar dari rumah itu. Tapi tiba-tiba Get out of here now! Claire yang sudah tidak bisa bergerak meminta pertolongan kepada hantu itu. Dengan mudahnya hantu itu mematahkan tulang-tulang Audrey hingga dia pun tewas. Claire pun berterima kasih padanya, dan mereka pun menjadi best friend forever. Petrus pun tiba di rumah itu. Kemudian Petrus memeriksa ke dalam rumah dan menemukan Claire di sana. Okay. I'm sorry. Scene memperlihatkan Claire dan Petrus. Claire pun bercerita tentang kelebihannya yang ternyata Petrus belum tahu soal itu. Selama ini dia tidak pernah menceritakannya karena dia takut Petrus tidak percaya dan malah menganggapnya aneh. Namun setelah melihat ketulusan hati Petrus, akhirnya Claire yakin bahwa apapun keadaannya, apapun kelebihannya dan kekurangannya, Petrus akan tetap menerimanya. Claire berganti profesi sebagai paranormal untuk menolong para arwah penasaran agar bisa bebas. Itulah pembahasan dari film They Live in the Grey. Film ini mendapat nilai IMDb 5,9 dan menurut saya pantas dikasih nilai 6,5. Sekian pembahasan filmnya. See you on the next video. Bye bye.